Selamat pagi Ibu, saya atas nama Januaria Veneta Kabosu dengan NPM 33210012 saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang sejarah perkembangan sosiologi pendidikan dan sejarah perkembangan sosiologi. Yang pertama itu, lahirnya sejarah perkembangan sosiologi pendidikan tidak terlepas dari peran para tokoh sebagai berikut. Yang pertama itu, Lester Frankfurt pada tahun 1841 sampai 1913, ia mencetuskan tentang lahirnya sosiologi pendidikan. Gagasan ini tersusun dalam karyanya Euclid Sosiologi atau Sosiologi Terapan. Yang kedua itu oleh John Dewey. Itu pada tahun 1859 sampai 1952, ia memandang bahwa hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat sangat penting. Yang ketiga itu oleh Emile Durkheim pada tahun 1858 sampai 1917. Pandangannya itu terhadap pendidikan sebagai suatu social thing atau ikhtiar sosial. Yang keempat itu Karl Mannheim pada tahun 1893 sampai 1947, ia memandang bahwa pemikiran sosiologi Mannheim terkenal dengan sebutan sosiologi pengetahuan. Itu sejarah perkembangan sosiologi. Yang pertama itu oleh Auguste Comte pada tahun 1838, ia mencetuskan konsep filsafat dan fisika sosial yang menjadi akar lahirnya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang rasional, empiris, dan ilmiah. Yang kedua itu oleh Herbert Spencer pada tahun 1876, ia mencetuskan ide-ide dasar mengenai evolusi sosial yang lahirnya dari konsep sosiologi dalam bukunya yang berjudul Principles of Sociology. Yang ketiga itu oleh Emile Durkheim. Itu pada tahun 1859, ia memperkenalkan ide-ide sosiologi mengenai fakta sosial, teori subjektif, teori dasar struktural fungsional, agama dalam perspektif sosiologi, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Yang keempat itu Karl Marx. Itu pada tahun 1870 lahirnya ide-ide mengenai sosialisme, komunisme, dan teori konflik. Dan yang terakhir itu Max Weber pada tahun 1889. Teorinya tentang teori tindakan sosial, Verteken, tipe ideal, sosiologi agama, dan legitimasi seorang pemimpin. Pada tahun 1900-an, sosiologi berdiaspora ke daratan Amerika dengan lahirnya sosiolog muda seperti Talcott Parsons, Pittirim A. Sorokin, Robert E. Park G. Hamid. Dan pada tahun 1930, muncullah gerakan kritis yang diorganisir dalam suatu kelompok bernama Massa Frankfurt. Dan pada abad ke-21, sosiologi mengalami banyak perubahan dan mulai meninggalkan teori-teori lawas yang sifatnya objektif dan makro. Baik, inilah hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.